they say that I would make a mistake? Didn't they say you were gonna be Hai Transsoccer, kembali lagi saya Inci Amanda menemani Transsoccer tentunya di acara yang paling ditunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di Soccer Fever. Nah, kali ini Inci bersama dengan tim Soccer Fever akan pergi berpetualang ke Pulau Genting. Nah, Transsoccer pasti penasaran dong, seperti apa sih pulaunya? Stay tune terus di Soccer Fever. Ada yang demam bola? Sini diobatin aja sama Soccer Fever. You'll be there when I needed somebody. You'll be there, baby. Nah, Transsoccer, sekarang Angie sudah sampai di Pulau Genteng. Tapi ada juga yang menyebutnya Pulau Genting. Nah, Pulau Genteng ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang besar dan juga yang kecil. Sekarang Angie sudah ada di Pulau Genteng kecil. Ya, selama 3 jam perjalanan tidak sia-sia, mata Angie sekarang terpuaskan dengan pemandangan yang indah. Semakin tidak sabar untuk masuk ke dalam karena katanya Pulau Genteng kecil ini adalah salah satu pulau yang masih virgin di Kepulauan Seribu. Nah, untuk Transsoccer mendingan kita lihat dulu informasi yang berikut ini. Check this out. Without you, I can't rest. Juara bertahan Barcelona melanjutkan start sempurna di Primera Liga Spanyol musim ini berkat kemenangan besar 4-0 atas tuan rumah Rayo Vallecano. Menjadi tuan rumah di Vallecas, nama besar Barcelona sama sekali tak membuat gentar Rayo Vallecano. Laga berjalan semakin seru dengan kedua tim bergantian melancarkan tekanan hingga akhirnya kebuntuan terpecahkan di menit ke-33. Lionel Messi menampilkan kontrol bola prima untuk melewati dua bek tuan rumah sebelum memberikan umpan manis yang tak disia-siakan Pedro Rodriguez. 2 menit setelah gol Pedro, Rayo Vallecano mendapat hadiah penalti setelah Adriano melanggar Roberto Carlos. Namun Victor Valdés berhasil mementahkannya. 1-0, Barca memimpin hingga babak pertama berakhir. Cuma 2 menit setelah peluit babak kedua dimulai, papan skor menunjukkan bertambahnya keunggulan tim tamu. Pedro untuk kedua kalinya menaklukkan kiper Ruben, kali ini dengan memanfaatkan saudaraan Cesc Fabregas dari sisi kiri. Gol ketiga El Barca lahir dan lagi-lagi berkat Pedro yang membukukan namanya di papan skor. Sang winger melengkapi hat-trick berkat assist Neymar yang lebih memilih mengumpan kendati berpeluang menembak langsung. Fabregas mengakhiri pesta gol El Barca di kandang lawan. Berawal dari kesalahan umpan Alessandro Galvez, Javi Hernandez mengalihkan bola kepada Fabregas yang tanpa kesulitan berarti menaklukkan Ruben. Dengan penyelesaian terarah ke sudut bawah gawang, 4-0, Barca memimpin atas tuan rumah Rayo Vallecano. Menjadi hal yang biasa jika Sergio Ramos mengupload foto ke akun Twitternya. Tetapi kali ini ada yang menarik dari foto yang ia upload. Nampak terlihat jelas Casillas seolah ingin melayangkan pukulan ke arah pemain bernomor 4 Real Madrid itu. Dan tak hanya itu, Ramos menuliskan status di akun Twitternya bahwa ada yang hendak membunuhnya. Jika dilihat dari fotonya, mereka terlihat sedang bercanda. Tetapi mengingat Casillas belum lama ini mengalami cedera yang cukup serius yang diakibatkan oleh Sergio Ramos, teman setimnya dalam laga perdana grup B Liga Champions 2013-2014 melawan tuan rumah Galatasaray, padahal ia baru saja kembali merumput. Namun tak sampai 15 detik, ia harus keluar lapangan karena cederanya itu. Jadi kira-kira foto tersebut menunjukkan ada dendam di antara mereka atau tidak ya? Silahkan Transsoccer yang menilai.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a Nah, Transoccer makasih ya masih setia nemenin Angie di Soccer Fever. Nah, tadi Angie udah jalan-jalan di pinggir pantai. Ternyata pulau ini pantainya tuh indah banget. Pasirnya masih putih, pemandangannya juga luar biasa. Tapi ada yang kurang nih, karena dari pagi Angie belum makan. Lapar, tapi kira-kira apa ya makanan khas di pulau ini? Hai, Menggi. Halo Bapak. Gimana? Oh baik, tadi saya udah jalan-jalan Pak di pulau ini. Oke. Ya, Transoccer, ini adalah Bapak Iswan ya Pak ya? Iswan, Bapak ya. Iswan ini adalah pengelola di sini ya Pak? Pulau Genteng kecil. Oh, Pulau Genteng Kecil. Ya. Pak, pulau ini tuh dibuka untuk umum sejak kapan Pak? Sejak 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun yang lalu ya? 2009 dan 2010 lah, antara segitu. Oh, 2009 dan 2010. Nah, terus fasilitas apa aja sih yang ada di pulau ini? Fasilitas di sini banyak ya. Salah satunya ada venue di sini dilengkapi dengan lighting, sound system yang begitu besar, dan di sini ada banana boat, ada snorkeling, wisata mancing, wisata ke pulau antar pulau. Oh, antar gitu. pulau. Ya. Jadi water sport juga, bisa bikin party juga di sini Ya, ya Pak bisa ya? bikin party di sini, gathering, bisa juga di sini. Oh, oke. Kira-kira makanan khas apa di sini yang bisa saya pesan? Karena saya lapar nih Pak. Oh, makanan yang utama di sini adalah ikan bakar, sayur asem, dan berikut sambal yang begitu. Kalau gitu saya mau pesan gitu ya Pak. Boleh. Nah, sambil nunggu ikan bakarnya datang, ada info free kick untuk Transoccer. Cek this out. Ada apa dengan Bale? Setelah ia resmi menjadi penggawa di Real Madrid, kini ia berniat membeli rumah Mesut Ozil yang merupakan mantan gelandang serang Madrid. Rumah mewah Ozil di kota Madrid yang bernilai 1 juta pound itu telah dilihat langsung oleh Bale dan Emma sang kekasih. Menurut sumber, rumah Ozil sudah masuk dalam daftar jual sebelum Ozil resmi bergabung dengan Arsenal. Wah, jangan-jangan sudah ada kesepakatan ya antara Bale dan Ozil sebelum kepindahan mereka ke klub yang baru? Bisa jadi. Kapten The Cop ini sedang menjalani sesi rutin di kamp latihan Melwood. Seorang fans yang tidak diketahui identitasnya mendadak telah melontarkan sebuah serangan verbal yang ia tujukan langsung kepada Gerrard. Ancaman itu membuat Gerrard geram. Pria yang tak diketahui identitas jelasnya berkata, "Saya tahu di mana kamu tinggal. Saya akan membakar seisi rumahmu sampai menjadi abu." Sungguh menyeramkan ya Transoccer. Ternyata orang sebaik Gerrard masih bisa mendapat ancaman. Semoga saja orang itu bukanlah orang suruhan musuh Gerrard di lapangan hijau ya. Boy, I wanna feel ya in every way. Don't even wonder, it's just a game. We're rocking body to body, let's go insane. I hit the spotlight all night. Ya Transoccer, terima kasih masih setia nemenin Angie di Soccer Fever. Sekarang ikan bakarnya udah dateng nih. Angie mau cobain dulu karena dari penampilannya kayak rasanya lezat. Coba ya. Kita cobain. Ini cabenya nggak kebawa nih. Enak banget. Pokoknya habis ini mau berenang. Pasti Transoccer nggak sabar kan pengen lihat yang hot. Tapi sebelum itu ada info hot dari para pemain sepak bola baik di dalam maupun di luar lapangan. Cek this out. Miss Venezuela 2002, Aida Yespika, angkat bicara soal berita miring tentangnya. Mengakui pernah dekat dengan Mesut Ozil, namun Aida menolak jika dibilang punya hubungan spesial dengan pemain 24 tahun itu. Belakangan, media di Spanyol ramai membahas soal hubungan Aida dengan striker Arsenal itu. Keduanya digosipkan kerap berkencan di Milan atau Paris.
Intensnya pertemuan Ozil dengan wanita yang disebut-sebut pernah menjadi teman spesial mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi itu diyakini membuat kondisi kebugaran dan performa pemain timnas Jerman tersebut semakin menurun. Miss Venezuela ini menyatakan bahwa mereka sudah tidak pernah berkomunikasi lagi karena menurutnya ia sudah tidak memiliki nomor telepon Mesut Ozil. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini Ozil masih kekasih dari penyanyi Jerman Mandy Capristo. Dan sementara itu Mandy Capristo sang kekasih hingga saat ini belum memberikan tanggapan mengenai gosip yang sedang melanda hubungan mereka. And I won't believe it, but if it's true, you can see. Saya memang pernah kenal sama dia. Dia memberikan saya sejuta mimpi. Mau membelikan rumah, pernikahan yang spektakuler. Tapi yang ada pas lagi pacaran, makan bakso aja dibayarin. Dia itu sebetulnya setia, tapi mungkin keluarganya itu loh yang agak sedikit menghasut. Tapi dengar-dengar sih dia sekeluarga itu emang matre. Ya gak bisa dibohongin ya. Aku emang gak bisa ngelupain dia. Tapi bukannya karena cinta, tapi udah banyak dia pakai uang aku. Usia saya saat ini 25 my age. Saya rasa saya sudah cukup dewasa untuk mengharmonisasikan hidup saya. Di mana konspirasi kemakmuran tercipta sehingga kelabilan ekonomi tidak mengganggu kisah cinta saya. Neng mah percaya bahwa sesungguhnya banyak yang iri sama hubungan Neng. Jadi no comment lah Neng mah. Terasa udah 30 menit Enji nemenin Transsoccer. Sekarang saatnya Enji pamit undur diri. Tapi jangan sedih karena Soccer Fever akan hadir kembali minggu depan di hari Rabu dini hari hanya di Trans TV. Salam Transsoccer.